Aku masih ingat hari ketika aku memutuskan menikah dengan pria yang kupikir akan menjadi pelindung dan penyempurna hidupku. Namanya Arga. Bagi orang luar, dia adalah sosok idaman, tampan, cerdas, dan saat itu menjabat sebagai direktur sebuah perusahaan yang cukup ternama. Siapa yang tak ingin menikah dengan pria seperti itu? Namun, hanya aku yang tahu, sejak awal hubungan kami, selalu ada tembok tinggi yang memisahkan, restu dari keluarga besarnya. Mertua, terutama ibu mertuaku, seolah sudah menanamkan kebencian padaku sejak pertama kali aku dikenalkan. Tatapannya penuh penghakiman, senyumnya selalu sinis, dan kata-katanya bak belati yang menusuk hati. Perempuan seperti kamu? Apa pantas mendampingi Arga? Dia direktur, sedangkan kamu, siapa? Anak orang biasa, tidak punya nama, tidak punya harta. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Aku masih ingat jelas kalimat itu diucapkannya di hadapan keluarga besar. Seolah-olah aku hanya debu yang menempel di pakaian mahal mereka. Arga, yang duduk di sampingku saat itu, tidak membelaku. Dia hanya diam, membiarkan luka itu menganga di dalam hatiku. Aku menunduk, menahan air mata, mencoba tegar, meski di dalam hati, aku ingin sekali berlari jauh dan membatalkan pernikahan itu. Tapi cinta membuatku buta. Aku percaya, dengan waktu, aku akan bisa meluluhkan hati mertuaku dan membuat Arga menyadari betapa besar pengorbananku. Hari pernikahan kami pun digelar dengan mewah. Namun di balik pesta megah itu, ada perasaan getir yang terus mengendap. Aku tahu, semua kemewahan itu bukan untukku, melainkan untuk menjaga gengsi keluarga besar suamiku. Dari tatapan mertua, aku bisa membaca jelas, aku bukanlah menantu yang mereka banggakan. Aku hanyalah noda yang harus mereka tutupi dengan pesta dan perhiasan. Malam pertama pernikahan kami bukanlah malam penuh keindahan seperti yang sering digambarkan dalam cerita. Setelah semua tamu pulang, aku berharap Arga akan menatapku dengan lembut, menggenggam tanganku, dan berkata bahwa aku adalah pilihannya, meski dunia menentang. Tapi tidak. Arga sibuk dengan ponselnya, menelepon teman-teman kerjanya, bahkan sempat berkata, "Jangan terlalu berharap aku akan selalu ada buat kamu. Jangan bikin aku menyesal menikah denganmu." Hatiku hancur. Aku baru saja resmi menjadi istrinya, tapi sejak malam pertama, aku sudah merasa menjadi orang asing di sisinya. Hari-hari setelahnya semakin meneguhkan rasa sakit itu. Mertua memperlakukan aku bukan sebagai menantu, melainkan pembantu. Aku diminta bangun paling pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan memastikan semua berjalan baik. Jika ada sedikit saja kekurangan, aku akan menerima hinaan. Perempuan apa kamu ini? Masakan asin begini saja tidak bisa? Arga itu direktur, butuh istri yang bisa menjaga gengsi keluarga. Kalau hanya bisa seperti ini, apa gunanya? Aku hanya bisa menunduk, menahan perih. Aku sering ingin membela diri, tapi suamiku selalu berkata, "Sudahlah, jangan melawan. Ikuti saja, biar mereka tenang." Namun, mengikuti saja berarti aku kehilangan jati diri. Aku bukan lagi istri, bukan juga wanita yang dicintai. Aku hanyalah pelayan di rumah sendiri. Pernah suatu malam, ketika ada tamu dari keluarga besar mertua datang, aku dipaksa tidur di kamar pembantu karena kamar utama harus ditunjukkan sebagai bukti kemewahan rumah mereka. Aku duduk di sudut kamar pembantu itu, dingin dan pengap, menatap langit-langit kusam, sambil bertanya dalam hati, apakah ini yang disebut pernikahan? Apakah ini takdirku? Tapi aku tetap bertahan. Aku percaya cinta bisa mengalahkan segalanya. Aku berpikir, jika aku terus sabar, terus berusaha, pada akhirnya Arga dan keluarganya akan melihat ketulusanku. Aku yakin, waktu akan membuktikan bahwa aku bukan wanita sembarangan. Sayangnya, waktu justru membuktikan sebaliknya. Aku mulai melihat sisi lain Arga yang membuat hatiku semakin hancur. Dia sering pulang larut malam, kadang tidak pulang sama sekali. Ketika kutanya, jawabannya selalu singkat, dingin, bahkan kasar. Pernah aku memberanikan diri berkata, apakah ada perempuan lain? Dan jawabannya hanya tawa sinis. Kalaupun ada, kamu mau apa? Kamu pikir kamu cukup untukku? Jangan terlalu percaya diri. Kata-kata itu menamparku lebih keras daripada pukulan.
Aku menangis semalaman, tubuhku gemetar, hatiku remuk. Tapi keesokan paginya, aku tetap bangun, tetap memasak, tetap menjalani peranku. Aku tak ingin orang lain tahu betapa rapuh aku sebenarnya. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Aku terus hidup dalam lingkaran penderitaan itu. Orang luar mungkin melihatku sebagai istri direktur yang beruntung. Mereka melihat rumah besar, mobil mewah, pesta keluarga, dan segala kemewahan yang menempel di sekitar kami. Tapi mereka tidak tahu, di balik semua itu, aku hanya seorang wanita yang hidup dalam penjara tak kasat mata, diperlakukan lebih rendah dari pembantu. Aku mulai kehilangan harapan. Bahkan, kadang aku merasa, mungkin benar kata mertua, aku memang tidak pantas untuk Arga. Aku hanyalah perempuan biasa, tidak sepadan dengan dunia gemerlap yang dimilikinya. Namun, di lubuk hati yang paling dalam, ada api kecil yang masih menyala. Api itu berbisik, bertahanlah. Waktumu akan tiba. Jangan biarkan mereka menghancurkan seluruh dirimu. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku percaya, roda kehidupan selalu berputar. Dan suatu saat nanti, mereka akan melihat siapa aku sebenarnya. Mereka akan menyesal karena telah menginjak-injak harga diriku. Hari itu belum tiba. Tapi aku tahu, setiap luka, setiap penghinaan, setiap tetes air mata yang jatuh di malam sepi, sedang menyiapkan panggung besar. Panggung di mana aku tidak lagi menjadi korban, melainkan seseorang yang berdiri tegak, memandang mereka dari atas, sementara mereka hanya bisa menunduk. Dan panggung itu akan segera datang. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan bagai mimpi buruk yang tak pernah usai. Aku masih berusaha tersenyum di depan orang lain, berpura-pura menjadi istri yang bahagia, namun setiap kali pintu rumah tertutup, kenyataan menyergapku. Di mata mertua, aku bukanlah seorang menantu. Aku hanyalah beban yang harus mereka tanggung. Setiap pagi, aku harus bangun sebelum subuh. Memasak, menyiapkan sarapan, menyapu, mengepel, mencuci, bahkan menyetrika pakaian. Padahal, di rumah itu ada pembantu. Namun aku tetap dipaksa melakukannya semua. Jika aku protes, ibu mertua akan langsung menghardik. Kamu itu harus tahu diri. Jangan cuma numpang hidup dari Arga. Kamu harus buktikan kamu berguna. Kalau tidak, lebih baik pergi dari rumah ini. Aku diam. Bukan karena aku setuju, tapi karena aku sudah terlalu lelah melawan. Sementara Arga, suamiku, hanya duduk di kursi ruang makan, menikmati sarapan tanpa sepatah kata pun membelaku. Aku menunduk, menahan perih. Ya Allah, apa ini jalan hidupku? Bukankah pernikahan seharusnya membawa kebahagiaan, bukan siksaan? Semakin lama, semakin nyata bahwa aku hanyalah pembantu di rumah itu. Bahkan kamarku pun dipindahkan ke kamar belakang yang biasanya ditempati asisten rumah tangga. Sementara kamar utama, yang seharusnya milikku bersama Arga, seringkali dipakai untuk menyambut tamu atau, lebih buruk lagi, ditempati oleh seorang perempuan asing yang belakangan sering datang. Pelakor itu. Namanya Melissa. Perempuan dengan dandanan glamor, pakaian mahal, dan gaya bicara angkuh. Dari awal pertemuan, aku bisa merasakan kebenciannya. Ia berjalan ke arahku dengan tatapan merendahkan, lalu tersenyum sinis. Oh, jadi ini istri sahnya? Aku kira, ya, pantas saja Arga mencari kebahagiaan lain. Kamu kelihatan, sangat biasa. Aku tercekat. Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada pisau. Dan yang lebih menyakitkan, Arga berdiri di sampingnya, tidak menyangkal, tidak membelaku, hanya menatapku dengan ekspresi datar seolah aku memang tak berarti. Mulai hari itu, Melissa sering datang ke rumah, bahkan menginap. Dan setiap kali ia menginap, aku dipaksa melayaninya. Bu, tolong siapkan minum untuk saya. Bajunya saya minta disetrika ya, jangan sampai kusut. Kalau masak, jangan terlalu pedas. Saya nggak suka. Aku menurut. Dengan tangan gemetar, aku melakukan semuanya. Tidak hanya itu, aku bahkan dipaksa makan sisa makanan mereka. Ibu mertua yang menyuruhku, dengan nada suara yang membuatku ingin menangis. Jangan buang makanan. Kamu itu sudah cukup makan sisa. Jangan sok pilih-pilih.
Orang seperti kamu harusnya bersyukur bisa tinggal di rumah sebesar ini. Sisa. Ya, aku dipaksa makan sisa. Padahal itu makanan yang aku sendiri masak. Malam hari, ketika aku masuk ke kamar pembantu yang sempit dan pengap, aku menahan tangis. Sampai kapan aku harus begini? Apa aku memang tidak pantas bahagia? Apa aku memang hina di mata mereka? Air mataku basah membasahi bantal. Aku ingin pergi, tapi kemana? Aku tidak punya siapa-siapa. Orang tuaku sudah lama tiada. Aku tumbuh sebagai perempuan mandiri, berjuang sendiri, sampai akhirnya bertemu Arga. Aku pikir, menikah dengannya akan membuatku punya keluarga baru. Tapi yang kudapat hanyalah neraka. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Penderitaanku semakin menjadi-jadi. Pelakor itu, Melissa, semakin sering ada di rumah. Ia begitu dimanjakan oleh mertua. Seakan-akan dialah menantu idaman. Sementara aku hanya bayangan yang tak dianggap. Suatu malam, aku mendengar percakapan mereka di ruang tamu. Bu, kalau Arga sama saya, masa depannya jelas. Saya bisa bawa banyak relasi, saya punya banyak koneksi. Beda sama dia, ujar Melissa sambil melirik ke arah kamarku. Iya, nak. Kamu jauh lebih cocok. Dari dulu saya sudah bilang, Arga itu salah pilih. Tapi ya sudahlah, sebentar lagi pasti bisa kita atur, jawab ibu mertua dengan nada penuh kepuasan. Aku berdiri di balik pintu, tubuhku gemetar, air mataku menetes tanpa bisa ditahan. Hatiku seperti dihancurkan berulang kali. Namun puncak penghinaan itu terjadi ketika Melissa dengan bangga mengumumkan bahwa ia hamil. Akhirnya, Bu, saya hamil. Arga bakal jadi ayah, katanya sambil memamerkan hasil test pack. Ibu mertua langsung berteriak bahagia. Ya Allah, akhirnya saya bakal punya cucu. Arga, kamu benar-benar sudah ambil keputusan tepat. Melissa ini yang akan beri kamu keturunan, bukan perempuan mandul itu. Mandul, kata itu menusukku. Selama bertahun-tahun menikah dengan Arga, aku memang belum hamil. Aku sering dipermalukan karena itu. Padahal aku sudah periksa, dokter bilang kondisiku sehat. Tapi tidak ada yang mau percaya. Semua menyalahkanku. Aku duduk terpuruk di kamar pembantu. Aku merasa hidupku sudah tamat. Mereka bersorak gembira atas kehamilan Melissa, sementara aku dianggap sampah. Beberapa hari kemudian, Arga datang kepadaku. Dengan dingin ia berkata, kita bercerai. Aku sudah tidak butuh kamu lagi. Kamu mandul. Kamu tidak bisa kasih aku keturunan. Dan aku sudah bahagia dengan Melissa. Jadi, silakan keluar dari rumah ini. Jangan pernah kembali. Aku tercekat. Air mataku mengalir deras. Arga, setelah semua yang kulakukan, setelah semua pengorbananku, kau tega mengusirku seperti ini. Arga hanya menatapku dingin. Jangan drama. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Dan benar. Beberapa hari kemudian, aku resmi diceraikan. Hari itu, aku keluar dari rumah dengan membawa koper kecil berisi beberapa pakaian. Ibu mertua menatapku dengan tatapan puas. Akhirnya kamu sadar diri juga. Pergi sana. Jangan sampai keluarga kami jadi bahan tertawaan hanya karena kamu. Dan jangan pernah kembali. Kamu tidak pernah pantas untuk anakku. Aku berjalan keluar. Kakiku gemetar, mataku basah, hatiku hancur. Dunia seakan runtuh. Namun di saat yang sama, sesuatu terjadi. Saat aku berdiri di depan rumah itu dengan koper di tangan, sebuah mobil mewah berhenti di depanku. Seorang pria turun dengan pakaian rapi, menunduk hormat kepadaku. Bu, saya sudah menunggu. Mari saya antar. Aku terdiam. Semua mata menatap. Ibu mertua, Arga, bahkan Melissa yang berdiri di teras rumah, ternganga melihatku dijemput mobil mewah. Mereka tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Aku menoleh sebentar ke arah mereka, lalu masuk ke dalam mobil. Untuk pertama kalinya, aku merasa inilah awal dari kebangkitan yang selama ini kusembunyikan. Hari itu terasa seperti hari terkelam dalam hidupku. Semua penderitaan yang selama ini kutahan seolah mencapai puncaknya. Aku sudah tidak lagi dianggap sebagai istri, bahkan tidak lagi diperlakukan sebagai manusia. Sejak Melissa,
perempuan itu, mengumumkan kehamilannya, rumah besar yang seharusnya menjadi tempatku berlindung justru berubah menjadi panggung perayaan yang menyakitkan. Ibu mertua berjalan mondar-mandir dengan wajah penuh kebahagiaan, mempersiapkan acara syukuran kecil untuk menyambut cucu pertamanya. Aku hanya bisa duduk di sudut ruang, menunduk, berusaha menahan air mata yang ingin pecah setiap kali melihat senyum puas di wajah mereka. Alhamdulillah, akhirnya doa saya terkabul. Arga, kamu sudah membuktikan bahwa kamu laki-laki sejati. Kamu bisa memberi saya keturunan, ujar ibu mertua sambil menepuk bahu Arga dengan bangga. Melissa tersenyum angkuh, mengelus perutnya yang bahkan belum menampakkan tanda-tanda kehamilan. Tentu saja, Bu. Saya janji akan memberikan cucu yang sehat, pintar, dan membanggakan keluarga ini. Lalu ia menoleh padaku, matanya menatap tajam penuh ejekan. Kasihannya, Bu. Ada perempuan yang bertahun-tahun menikah tapi tetap mandul. Mungkin memang sudah takdirnya untuk jadi pelayan saja. Tawa mereka meledak. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku, menahan isak. Tubuhku gemetar. Ingin rasanya aku berteriak, ingin rasanya aku membela diriku, tapi lidahku keluh. Semua orang di ruangan itu sudah menghakimiku. Arga, suamiku, hanya duduk bersandar di sofa, menatapku dengan tatapan dingin. Tatapan yang dulu pernah membuatku jatuh cinta, kini hanya menyisakan luka yang begitu dalam. Tak lama setelah itu, ia berdiri, menghampiriku, dan mengucapkan kalimat yang selama ini paling kutakuti. Kita cerai. Aku menoleh cepat, mataku membelalak, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Apa? Apa yang kamu bilang, Arga? Kita cerai, ulangnya dengan nada datar, seakan kata itu tidak berarti apa-apa baginya. Aku sudah tidak butuh kamu lagi. Aku sudah punya Melissa. Dia bisa memberiku keturunan, sementara kamu tidak ada gunanya. Hatiku remuk. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada 1000 luka. Arga, setelah semua yang kulakukan, aku bertahan, aku melayani, aku menahan semua hinaan, hanya untuk tetap di sampingmu. Dan sekarang kau tega membuangku begitu saja? Arga menatapku dingin, bahkan sinis. Jangan sok dramatis. Kamu pikir aku menikahimu karena cinta? Tidak. Aku menikahimu hanya karena aku lelah disuruh menikah oleh orang tua. Tapi ternyata, kamu malah jadi beban. Jadi tolong, jangan bikin hidupku makin rumit. Pergilah. Aku terduduk. Lututku lemas, tubuhku gemetar. Aku tidak pernah menyangka cinta yang kuberikan selama ini hanya dianggap sampah. Ibu mertua menimpali dengan nada penuh kepuasan. Sudah kubilang sejak awal, kamu itu tidak pantas menikah dengan anakku. Kamu hanya bikin aib keluarga. Jadi, segera keluar dari rumah ini. Jangan tunggu sampai kami mengusirmu dengan cara yang lebih memalukan. Melissa menyeringai, berdiri di samping Arga sambil menggenggam tangannya. Pergi saja. Aku akan menggantikan posisimu. Aku yang akan menjadi istri sah Arga dan menantu kebanggaan keluarga ini. Aku tidak sanggup lagi mendengar. Mataku kabur oleh air mata. Aku berlari ke kamar belakang, meraih koper kecil berisi pakaian seadanya, dan kembali ke ruang tamu dengan langkah gontai. Aku akan pergi, suaraku bergetar. Tapi ingat, doa orang yang terzalimi akan selalu didengar Tuhan. Aku mungkin tidak punya siapa-siapa, tapi Allah tidak pernah tidur. Mereka tertawa. Ibu mertua melambaikan tangannya seolah mengusir pengemis. Sudahlah, jangan banyak bicara. Cepat pergi sebelum Melissa mual mencium bau sisa-sisa penderitaanmu. Aku menarik koperku dengan tangan gemetar. Setiap langkah menuju pintu terasa berat, seakan seluruh dunia menekan pundakku. Namun akhirnya aku sampai juga di depan rumah. Aku berdiri sejenak, menatap ke dalam, menahan sesak di dada. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku hancur sepenuhnya. Saat itu, suara klakson mobil terdengar. Aku menoleh. Sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan rumah. Dari dalam, seorang pria dengan setelan rapi turun dan berjalan cepat ke arahku. Ia menunduk hormat, lalu berkata, "Ibu, mari. Saya sudah menunggu." Semua orang di rumah keluar ke teras. Ibu mertua, Arga,
bahkan Melissa berdiri terpaku, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. "Siapa itu?" bisik Melissa sambil melirik ke arah Arga. "Apa-apaan ini?" Suara ibu mertua bergetar, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aku menatap mereka sekilas, lalu tanpa berkata apa-apa, aku masuk ke dalam mobil. Sopir menutupkan pintu untukku, lalu melajukan mobil itu meninggalkan rumah yang selama ini hanya memberiku luka. Dari kaca jendela, aku bisa melihat wajah-wajah mereka yang masih ternganga, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bebas dari penjara bernama rumah tangga. Bebas dari belenggu mertua yang selalu menghina. Bebas dari suami yang tidak pernah benar-benar mencintaiku. Namun lebih dari itu, aku tahu, ini baru permulaan. Permulaan dari kebangkitan yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Malam itu, setelah keluar dari rumah dengan hati yang hancur, aku duduk di kursi belakang mobil yang menjemputku. Tanganku masih gemetar, mataku bengkak karena air mata yang tak kunjung berhenti. Sopir yang menjemputku, seorang pria muda dengan wajah sopan, menatapku lewat kaca spion dengan pandangan penuh hormat. "Ibu, saya sudah menghubungi asisten pribadi Anda. Beliau sudah menunggu di kantor," katanya pelan, seolah tak ingin menggangguku dalam kesedihan. Aku mengangguk lemah. "Terima kasih, Raka." "Ya, Raka." Dia memang sopir perusahaan, sekaligus orang yang selama ini ditugaskan untuk menjemputku jika sewaktu-waktu aku ingin ke kantor. Tapi hampir tak pernah kupakai jasanya, karena selama ini aku memilih diam, menutup rapat-rapat identitas asliku. Aku ingin menjaga harga diri suami, aku ingin terlihat sederhana di mata keluarganya. Namun malam ini, semua itu sudah runtuh. Semua kesabaranku telah mencapai batas. Mobil melaju menembus malam. Kota masih ramai, lampu-lampu jalan berpendar di kaca jendela. Aku menatap keluar, pikiranku penuh campur aduk. "Aku bodoh," bisikku lirih. "Selama ini aku terlalu menahan diri. Aku biarkan mereka menginjak-injakku, memperlakukanku lebih hina dari pembantu, padahal aku punya segalanya. Padahal aku bisa menyingkirkan mereka kapan saja." Air mataku kembali mengalir, bukan hanya karena sakit, tapi juga karena marah pada diriku sendiri. Setiba di kantor pusat perusahaan, gedung tinggi menjulang dengan logo besar yang berkilauan, aku turun dengan langkah gontai. Satpam langsung menunduk hormat, menyapaku dengan sebutan yang sudah lama tak kudengar dari mulut orang lain. "Selamat malam, Bu Direktur." Kalimat itu membuatku tersadar kembali siapa diriku. Aku bukan perempuan lemah tak berdaya. Aku adalah pemilik sekaligus direktur utama perusahaan yang selama ini menopang hidup Arga dan keluarganya. Perusahaan yang mereka banggakan, tempat Arga bekerja dengan jabatan direktur operasional, sesungguhnya adalah milikku. Asisten pribadiku, Maya, sudah menungguku di lobi dengan wajah cemas. Begitu melihatku, ia berlari kecil mendekat. "Bu, saya sudah dengar kabarnya. Apakah benar, mereka berani mengusir Anda dari rumah itu?" Aku tersenyum pahit. "Ya, Maya. Mereka menganggap aku tidak pantas, tidak berguna. Mereka tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Dan sekarang, aku tidak ingin lagi menyembunyikan apapun." Maya menggenggam tanganku erat. "Bu, sudah waktunya mereka tahu. Jangan biarkan lagi mereka memperlakukan Anda seperti itu." Aku mengangguk. "Ya, sudah waktunya." Keesokan paginya, kantor pusat perusahaan geger. Semua orang berbisik-bisik, karena kabar beredar cepat. Direktur operasional, Arga, menerima surat pemecatan langsung dari Dewan Direksi atas perintah langsung dariku. Arga yang datang ke kantor dengan percaya diri, tiba-tiba mendapati kenyataan pahit. Begitu masuk ruangannya, ia melihat sebuah amplop di atas meja. Tangannya gemetar saat membukanya. "Dengan ini, manajemen memberhentikan Anda dari jabatan direktur operasional, efektif pertanggal hari ini, karena pelanggaran kode etik, penyalahgunaan wewenang, serta tindakan tidak profesional yang merugikan perusahaan." Tanda tanganku tertera jelas di bawahnya. Wajah Arga pucat. Matanya melebar tak percaya. "Ah, apa ini? Tidak mungkin." Rekan-rekan kerjanya hanya menatap dengan ekspresi iba. Tidak ada yang berani mendekat. Mereka semua tahu,
Inilah keputusan tertinggi perusahaan. Tidak ada yang bisa menentang. Arga bergegas keluar dari ruangannya, menuju lantai teratas tempat kantorku berada. Dengan wajah marah, ia mendobrak pintu ruanganku tanpa izin. Apa maksudnya ini? Bentaknya. Aku duduk di balik meja besar, mengenakan setelan formal hitam. Rambutku tertata rapi, wajahku tegar. Aku menatapnya tanpa gentar. Maksudnya jelas, Arga. Kamu dipecat. Mulai hari ini, kamu bukan lagi bagian dari perusahaan ini. Arga tertegun. Kamu yang tanda tangan surat ini? Rari, kamu? Ya, potongku cepat. Aku pemilik perusahaan ini. Perusahaan tempatmu bekerja, tempat keluargamu bernaung, semua ini milikku. Arga mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin. Selama ini, kenapa kamu tidak bilang? Aku berdiri, menatapnya tajam. Karena aku ingin menjadi istri biasa. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar mencintaiku, bukan hartaku. Tapi nyatanya, kamu hanya menikahiku untuk memanfaatkanku. Dan keluargamu, mereka memperlakukanku lebih hina daripada sampah. Jadi sekarang, saatnya aku berhenti diam. Arga terdiam. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kecil di hadapanku. Aku berjalan melewatinya, berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke kota. Kamu pikir aku mandul? Kamu pikir aku hina? Kamu salah besar, Arga. Aku lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Dan mulai hari ini, aku tidak akan pernah lagi membiarkanmu menginjakku. Arga menunduk, wajahnya merah padam. Kamu tidak bisa lakukan ini padaku. Aku menoleh, tersenyum pahit. Bukan lagi. Kamu yang menceraikanku. Kamu yang mengusirku. Ingat? Hening menyelimuti ruangan. Arga akhirnya jatuh terduduk di kursi, kepalanya tertunduk. Aku melangkah pergi, meninggalkannya dengan kehancuran yang ia buat sendiri. Namun itu baru permulaan. Beberapa minggu kemudian, kabar lain mengguncang keluarga Arga. Rumah mewah yang mereka tempati tiba-tiba disita bank. Aku tahu, rumah itu dicicil dengan menggunakan dana perusahaan yang disalahgunakan Arga. Dan kini, setelah semua bukti kutunjukkan ke pihak berwenang, bank mengambil tindakan tegas. Ibu mertua menjerit histeris ketika petugas datang membawa surat penyitaan. Ini rumah kami. Kami tidak punya tempat lain. Petugas hanya menjawab dingin, maaf, Bu. Semua ini hasil penyalahgunaan dana. Sesuai hukum, rumah ini harus disita. Melissa berdiri di samping ibu mertua dengan wajah pucat. Arga, katakan sesuatu. Kita tidak mungkin kehilangan rumah ini. Arga hanya diam. Wajahnya kusut, matanya kosong. Ia tidak punya lagi kekuatan untuk melawan. Aku mendengar semua itu dari laporan Maya. Dan jujur, ada sedikit rasa puas dalam hatiku. Bukan karena aku kejam, tapi karena mereka akhirnya merasakan sedikit saja dari apa yang pernah mereka lakukan padaku. Namun yang paling menghancurkan mereka belum terjadi. Beberapa bulan kemudian, Melissa melahirkan. Ibu mertua kembali bersorak, seolah semuanya akan kembali baik-baik saja. Akhirnya cucuku lahir. Sekarang hidup kita akan kembali sempurna, katanya penuh semangat. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Tes DNA dilakukan untuk memastikan garis keturunan. Dan hasilnya, bayi itu bukan anak Arga. Hening. Ruangan yang sebelumnya penuh tawa berubah menjadi sunyi. Arga terdiam, wajahnya pucat. Ibu mertua terjatuh di kursi, tak mampu menerima kenyataan. Tidak mungkin. Ini pasti salah. Arga, lakukan tes ulang, teriaknya panik. Tapi hasilnya sama. Melissa pun akhirnya mengaku dengan wajah ketakutan. Itu memang bukan anakmu, Arga. Aku hanya... Tamparan keras mendarat di wajahnya. Arga menatapnya dengan mata merah. Kamu mempermalukanku. Kamu menghancurkan hidupku. Hari itu, seluruh keluarga benar-benar hancur. Aku mendengar kabar itu sambil tersenyum tipis. Aku tidak perlu melakukan apa-apa. Karma bekerja dengan caranya sendiri. Semua kebusukan akhirnya terbongkar. Aku duduk di ruang kerjaku,
menatap foto diriku sendiri yang kini tersenyum lebih tegar. Aku sudah melewati neraka. Sekarang, giliran mereka yang merasakan bagaimana rasanya berada di dasar jurang. Dan ini baru permulaan. Kehidupan yang dulu begitu mereka banggakan kini tinggal puing-puing. Rumah mewah mereka sudah kosong, disita ban. Mobil-mobil yang dulu berjejer di garasi pun satu persatu ditarik liasing. Baju-baju mahal yang dulu dipamerkan Melisa kini terlipat lusuh di koper-koper bekas. Yang tersisa hanyalah sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, sempit dan jauh dari kata layak untuk keluarga yang dulu selalu membusungkan dada di hadapan orang lain. Aku mendengar kabar itu dari Maya, asistennya yang selalu setia melaporkan perkembangan. Bu, kata Maya suatu sore sambil menyerahkan map berisi laporan, keluarga mantan suami Anda benar-benar jatuh miskin. Mereka sekarang tinggal di rumah kontrakan ukuran 5x5. Bahkan untuk makan sehari-hari saja mereka kesulitan. Aku hanya tersenyum tipis. Itu harga yang pantas untuk kesombongan mereka. Namun ternyata penderitaan mereka tak berhenti di situ. Hari ketika Melisa melahirkan seharusnya menjadi puncak kebahagiaan mereka. Ibu mertua sudah menyebarkan kabar ke kerabat, bahkan sempat berteriak kegirangan di rumah sakit. Alhamdulillah, cucu saya lahir. Akhirnya Arga buktikan dia laki-laki sejati. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Karena, sebagaimana prosedur di rumah sakit bersalin modern, dilakukan tes DNA untuk memastikan garis keturunan demi administrasi keluarga. Hasilnya mengejutkan, bayi itu bukan anak Arga. Aku bisa membayangkan betapa hancurnya suasana ruang itu. Arga berdiri dengan wajah pucat pasi, kertas hasil tes bergetar di tangannya. Apa maksudnya ini? Tidak mungkin. Aku ayahnya. Dokter hanya menggeleng tenang. Maaf, Pak, hasil ini jelas. Kecocokan DNA hanya 0,01%. Anak ini bukan keturunan Anda. Melisa menangis merong, berlutut di lantai. Arga, maafkan aku. Aku Vilaf. Aku pikir kamu tidak akan pernah tahu. Tamparan keras mendarat di pipinya. Arga menatapnya dengan mata merah penuh amarah. Kau pengkhianat. Kau hancurkan hidupku. Ibu mertua yang sejak tadi memeluk bayi itu langsung menjatuhkannya ke tempat tidur dengan teriakan histeris. Tidak mungkin. Ini pasti salah. Ulangi tesnya. Aku tidak mau percaya. Tapi hasil tetaplah hasil. Mereka tidak hanya kehilangan rumah, pekerjaan, dan harta, tapi juga harga diri di mata orang banyak. Kabar itu cepat menyebar. Dunia sosial mereka yang dulu penuh pujian kini berubah jadi bisikan-bisikan hinaan. Dengar nggak? Ternyata bayi Melisa bukan anak Arga. Masa sih? Jadi selama ini mereka cuma pamer hamil yang bukan darah dagingnya. Pantas saja Arga dipecat dari kantornya. Karma cepat datang. Dimanapun mereka lewat, bisikan itu terdengar. Tetangga di kontrakan pun tak henti-hentinya membicarakan. Melisa tak sanggup keluar rumah. Ia menutup diri, wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Pakaian glamornya dulu kini terganti daster murahan, dan rambut yang dulu terawat kini kusut tak terurus. Arga, yang dulu gagah dengan jas mahal dan mobil mewah, kini berjalan lunglai dengan pakaian lusuh. Ia mencoba mencari pekerjaan, tapi tak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Namanya sudah tercoreng, reputasinya hancur. Semua orang tahu ia dipecat secara memalukan. Ibu mertua pun tak luput dari gunjingan. Perempuan yang dulu selalu membusungkan dada, merendahkan orang lain, kini hanya bisa menunduk setiap kali berpapasan dengan tetangga. Kasihannya, Bu. Dulu sombong sekali. Sekarang malah jadi begitu, kata seorang tetangga sinis. Wajah ibu mertua merah padam, namun ia tak bisa membalas. Lidahnya keluh, gengsinya hancur. Suatu malam, di kontrakan sempit itu, mereka bertiga duduk bersama dalam keheningan. Arga menatap kosong ke lantai. Aku kehilangan segalanya. Pekerjaan, rumah, martabat, semua hilang. Melisa menunduk, air matanya menetes. Arga, aku menyesal. Aku tahu aku salah. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Arga menoleh dengan tatapan tajam.
Cinta? Kau bahkan tidak tahu siapa ayah dari anakmu sendiri. Kau pengkhianat, Melissa. Aku hancur karena kau. Ibu mertua menghela napas panjang, wajahnya penuh keriput. Mungkin, ini semua balasan dari Allah karena kita sudah terlalu kejam pada dia, pada mantan istrimu, Arga. Keduanya terdiam. Nama itu kembali menggema di ruangan. Nama yang dulu mereka injak-injak, hina, dan perlakukan lebih buruk dari pembantu. Kini nama itu bagaikan hantaman keras yang menyadarkan mereka betapa besar kesalahan mereka. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dia pasti tertawa melihat kita begini sekarang. Dan benar, aku memang tersenyum saat mendengar semua kabar itu. Aku tidak perlu menyentuh mereka dengan tanganku sendiri. Kehidupanlah yang menghukum mereka. Karma bekerja lebih sempurna daripada yang bisa kulakukan. Aku ingat malam ketika Maya melaporkan detail skandal DNA itu. Aku duduk di ruang kerjaku, memandangi lampu kota yang berkilauan. Bu, kata Maya dengan wajah serius, semua sudah hancur. Mereka benar-benar tidak punya apa-apa lagi sekarang. Bahkan uang tabungan pun sudah habis untuk membayar pengacara dan biaya rumah sakit. Aku tersenyum tipis. Biarkan saja. Itu harga dari kesombongan dan penghinaan mereka. Hatiku terasa lega. Semua luka yang dulu kurasakan, semua air mata yang jatuh di malam-malam sepi, kini terbayar lunas. Beberapa waktu kemudian, aku benar-benar melihat mereka lagi. Hari itu aku menghadiri sebuah acara sosial perusahaan di Hotel Bintang 5. Aku datang dengan penampilan elegan, gaun hitam sederhana namun mewah, rambut disanggul rapi, ditemani beberapa staf yang selalu siap melayani. Di depan pintu hotel, aku melihat 3 sosok yang dulu pernah menjatuhkanku. Arga, Melissa, dan ibu mertua. Mereka berdiri di luar, wajah mereka lusuh, pakaian mereka murahan, mata mereka penuh kelelahan. Arga menunduk dalam-dalam. Melissa menitikkan air mata. Ibu mertua mencoba menyapaku dengan suara bergetar. Nak, maafkan kami. Kami salah. Kami sudah menghancurkanmu. Tapi lihatlah, sekarang kami tidak punya apa-apa lagi. Tolong beri kami kesempatan. Aku menatap mereka dengan tatapan dingin. Hati kecilku bergetar sejenak, tapi kemudian aku teringat semua penderitaan yang mereka timpakan padaku. Bagaimana aku dipaksa tidur di kamar pembantu, dipaksa makan sisa, dipermalukan karena dianggap mandul, diusir dari rumah tanpa belas kasihan. Aku tersenyum pahit. Maaf, aku tidak lagi punya tempat untuk kalian dalam hidupku. Aku sudah terlalu bahagia untuk kembali menoleh pada masa lalu. Aku melangkah masuk ke hotel, meninggalkan mereka yang masih berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Aku tahu, ini bukan akhir. Tapi melihat mereka menunduk seperti pengemis di hadapanku, aku sadar satu hal. Kehidupan sudah memberikan keadilan. Malam itu aku duduk di ruang kerjaku yang luas di lantai 20 gedung perusahaanku. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di luar jendela kaca besar, memberikan panorama indah yang dulu hanya bisa kulihat dari kejauhan. Aku memandangi meja kayu berwarna coklat tua yang kokoh. Meja ini dulunya adalah milik ayahku, pendiri perusahaan ini. Dulu aku hanya sekretaris kecil di ruangan ini, membantu ayah mengurus administrasi. Kini, aku duduk sebagai direktur utama, pewaris sah yang kini mengendalikan segalanya. Betapa hidup berputar. Aku teringat saat-saat dulu tidur di kamar pembantu, dipaksa melayani Melissa, makan sisa-sisa mereka. Tubuhku merinding, bukan karena takut, tapi karena rasa syukur. Aku bisa melalui itu semua, dan kini aku berdiri tegak. Setelah Argaku pecat, aku mengambil alih kendali penuh. Ternyata banyak kebocoran keuangan yang ia lakukan. Ia menggunakan dana perusahaan untuk membiayai gaya hidup glamornya bersama Melissa. Aku bekerja siang malam bersama tim kepercayaanku. Maya selalu setia di sampingku, memastikan semua agenda berjalan lancar. Aku juga merekrut beberapa profesional baru yang lebih jujur dan kompeten. Bu, kata Maya suatu sore, laporan kuartal ini menunjukkan peningkatan 40%. Keputusan Anda untuk memotong proyek-proyek fiktif benar-benar menyelamatkan perusahaan. Aku tersenyum. Bagus. Ini baru permulaan. Kita akan buat perusahaan ini kembali berjaya, bahkan lebih besar daripada sebelumnya.
Setiap rapat, setiap keputusan strategis, semakin meneguhkan wibawaku sebagai pemimpin. Aku tidak lagi perempuan lemah yang selalu menunduk di hadapan mertua. Aku kini seorang pemimpin yang dihormati, ditakuti sekaligus dikagumi. Suatu pagi, aku menghadiri seminar bisnis internasional di Jakarta. Aula besar itu dipenuhi para pebisnis, investor, dan pengusaha sukses. Aku datang dengan gaun biru tua sederhana, ditemani Maya dan beberapa staf. Setelah sesi pembicara utama, aku berjalan keluar aula untuk mengambil minuman. Saat itulah aku bertemu seorang pria yang kemudian mengubah hidupku. Dia tinggi, berwajah teduh, dengan senyum hangat yang langsung menenangkan hati. Ia menyapaku ramah. "Selamat pagi, Ibu Direktur. Saya sudah lama mendengar tentang perusahaan Anda. Nama saya Adrian." Aku menoleh, sedikit kaget. "Oh, selamat pagi. Terima kasih. Senang bertemu dengan Anda, Pak Adrian." Kami kemudian berbincang singkat. Ternyata Adrian adalah CEO sebuah perusahaan teknologi besar. Namun berbeda dengan banyak pebisnis yang penuh gengsi, sikapnya rendah hati dan penuh perhatian. Yang lebih mengejutkan, ia tidak menatapku seperti banyak pria lain yang hanya melihat status dan kekayaanku. Ia menatapku seolah aku adalah seorang perempuan biasa yang pantas dihargai karena siapa aku, bukan karena apa yang kupunya. Entah mengapa, percakapan singkat itu meninggalkan kesan mendalam di hatiku. Hari-hari berikutnya, aku dan Adrian semakin sering bertemu. Awalnya karena urusan bisnis, kerja sama antara perusahaanku dan perusahaannya. Tapi perlahan, obrolan kami meluas. Dari rapat formal menjadi makan siang santai, lalu obrolan telepon larut malam. Suatu kali, Adrian menatapku dalam-dalam. "Kamu wanita yang kuat sekali. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kamu bisa melewati semua itu sendirian." Aku tersenyum tipis. Kadang aku pun tidak percaya aku masih bisa berdiri sampai sekarang. Ia menggenggam tanganku lembut. "Kamu tidak sendirian lagi sekarang. Kalau kamu izinkan, aku ingin menjadi seseorang yang selalu ada di sisimu. Bukan karena kekayaanmu, bukan karena statusmu, tapi karena aku tulus mencintaimu." Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Sudah lama aku tidak mendengar kata-kata setulus itu. Dulu, cinta yang kuterima hanyalah semu, penuh pamrih dan penghinaan. Kini, di hadapanku berdiri seorang pria yang benar-benar ingin menerimaku apa adanya. Beberapa bulan kemudian, Adrian melamarku. Lamaran sederhana namun penuh ketulusan. "Kamu maukah jadi pendampingku, dalam suka dan duka, tanpa syarat apapun?" katanya sambil menatap mataku dengan penuh harap. Aku mengangguk sambil tersenyum lebar. "Ya, aku mau." Pernikahan kami tidak mewah, tapi hangat. Hanya dihadiri keluarga dekat dan sahabat terpercaya. Tidak ada pamer, tidak ada pesta besar, hanya kebahagiaan yang tulus. Aku mengenakan gaun putih sederhana. Adrian tampak gagah dengan setelan abu-abu. Saat kami mengucap janji, aku merasa semua luka lama benar-benar sirna. Ibu, adikku, dan beberapa sahabat yang dulu selalu mendukungku menitikkan air mata bahagia. Bahkan Maya, asistennya yang kini lebih seperti adik sendiri, ikut menangis haru. Beberapa bulan setelah menikah, aku merasakan hal yang tidak pernah kuduga. Pagi itu aku merasa mual, tubuhku lemah. Awalnya kupikir karena terlalu lelah bekerja. Namun setelah memeriksakan diri ke dokter, hasilnya membuatku terisak tak percaya. Aku hamil. Aku duduk terdiam di ruang dokter, air mata jatuh membasahi pipi. "Benarkah, Dok? Selama ini aku selalu dibilang mandul." Dokter tersenyum hangat. "Tidak ada yang mandul mutlak, Bu. Kadang hanya soal waktu dan pasangan yang tepat. Dan kini rahim Anda sehat, janin berkembang baik." Aku menutup wajah, menangis sejadi-jadinya. Tuhan memberiku anugerah yang dulu dirampas oleh hinaan. Aku yang dulu dituduh mandul, kini mengandung buah cinta sejati. Ketika ku beritahu Adrian, ia langsung memelukku erat. "Alhamdulillah, ini hadiah terindah yang pernah kubayangkan. Terima kasih, sayang, sudah mau berbagi kebahagiaan ini denganku." 9 bulan kemudian, aku melahirkan seorang bayi laki-laki sehat. Saat pertama kali aku menggendongnya, air mataku jatuh deras. Inilah,
Bukti bahwa aku bukan perempuan tak berguna. Inilah bukti bahwa doa orang terzalimi didengar Allah, bisikku sambil mengecup kening bayiku. Adrian berdiri di sampingku, menatap kami dengan mata berbinar. Kamu wanita paling kuat yang pernah kukenal. Dan sekarang, kamu juga ibu terbaik bagi anak kita. Hidupku kini penuh warna. Perusahaan berjalan sukses, rumah tanggaku harmonis, dan aku memiliki keluarga kecil yang hangat. Aku tidak lagi hidup dalam penghinaan, tapi dalam cinta dan penghormatan. Kadang aku masih teringat masa laluku. Wajah ibu mertua yang angkuh, Arga yang dingin, Melisa yang penuh ejekan. Aku ingat malam-malam gelap ketika aku menangis sendirian di kamar pembantu. Tapi setiap kali bayangan itu muncul, aku hanya menatap wajah suami dan anakku, lalu tersenyum. Luka itu kini sudah menjadi bagian dari masa lalu. Yang tersisa hanyalah pelajaran berharga, bahwa kesabaran, keteguhan hati, dan doa tidak pernah sia-sia. Aku sudah melewati neraka dunia, tapi kini aku hidup di surga kecilku sendiri. Hari itu hujan turun deras. Jendela besar di ruang kerjaku dipenuhi tetesan air, menyisakan pemandangan kota yang abu-abu. Aku baru saja selesai rapat dengan tim ketika Maya masuk tergesa. "Bu," katanya dengan nada hati-hati, "ada 3 orang yang ingin bertemu dengan Anda di lobi. Mereka bilang, mereka keluarga mantan suami Anda." Aku terdiam sejenak. Hati kecilku bergetar, namun cepat ku tegakkan diriku. "Biarkan mereka naik," jawabku dingin. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Di sana berdiri 3 sosok yang dulu begitu berkuasa atas hidupku, Arga, ibu mertuaku, dan Melisa. Tapi kini mereka tampak seperti bayangan diri mereka sendiri. Arga dengan wajah pucat, tubuh kurus, pakaian lusuh. Ibu mertua dengan keriput mendalam, sorot mata kosong, dan langkah tertatih. Melisa menunduk, rambut kusut, wajahnya sembab. Aku menatap mereka dengan tenang dari balik meja direksi. Dalam hati aku berbisik, inikah orang-orang yang dulu membuatku tidur di kamar pembantu? Inikah orang-orang yang memaksaku makan sisa makanan mereka? Mereka bertiga mendekat perlahan. Arga yang pertama bicara, suaranya bergetar. "Nah, maafkan aku. Aku telah melakukan kesalahan besar. Aku menghancurkan hidupmu, menghina, menindasmu. Aku menyesal, sangat menyesal. Aku mohon, beri aku kesempatan." Air matanya jatuh. Tangannya gemetar, ia mencoba menyentuh meja kerjaku, tapi aku mundur sedikit. Lalu ibu mertua bersuara, kali ini dengan nada lirih, jauh berbeda dari kesombongan yang dulu. "Nak, maafkan ibu. Ibu dulu buta oleh kesombongan. Ibu kira dengan mengusirmu, hidup anak ibu akan lebih baik. Tapi ternyata, kami hancur. Semua hancur. Tolong, nak, tolong kasihi kami." Melisa ikut menangis terseduh-seduh. Aku salah besar. Aku kira aku bisa merebut kebahagiaan dengan cara licik. Tapi lihatlah aku sekarang, aku tak punya apa-apa. Bahkan anakku bukan milik Arga. Aku malu, aku hancur. Tangisan mereka menggema di ruangan luas itu. Hatiku bergejolak. Ada bagian dari diriku yang teringat luka lama, suara hinaan mertua, tatapan dingin Arga, tawa sinis Melisa. "Kamu mandul. Kamu tidak pantas jadi istri direktur. Tidurlah di kamar pembantu, kamu lebih cocok di sana." Suara-suara itu berdengung di kepalaku. Aku merasakan perih yang dulu menelanku. Namun ketika aku menoleh pada foto keluargaku di meja, foto Adrian dan anakku yang tersenyum bahagia, aku sadar, aku tidak lagi perempuan yang sama. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menatap mereka satu persatu. "Arga, Bu, Melisa," suaraku tenang tapi tajam, "aku mendengar permintaan maaf kalian. Tapi sayangnya, maaf kalian datang terlambat." Arga terperanjat. "Nah, tolong, kita bisa mulai dari awal lagi. Aku janji akan berubah." Aku menggeleng pelan. "Tidak, Arga. Aku tidak butuh janji kosong. Aku sudah memiliki suami yang benar-benar mencintaiku, yang tak pernah memperlakukanku seperti sampah. Aku sudah punya keluarga yang hangat. Aku tidak butuh kembali ke masa lalu yang penuh luka." Ibu mertua mencoba mendekat. "Nak, kami benar-benar tak punya siapa-siapa lagi.
Tolonglah, setidaknya bantu kami bertahan hidup. Aku menatapnya dengan dingin. Bu, dulu ketika aku menangis minta sedikit belas kasihan, apa yang ibu lakukan? Ibu justru menertawakanku. Ibu bilang aku tidak pantas menikah dengan anak ibu. Sekarang, apa ibu masih merasa lebih mulia dariku? Ibu mertua menunduk, terisak. Lalu aku menoleh pada Melissa. Dan kamu, Melissa, kamu menghina, menertawakan, bahkan memaksaku melayanimu. Kamu kira kamu menang. Tapi ternyata, kamu hanya pecundang yang menghancurkan hidupmu sendiri. Melissa menangis semakin keras, tubuhnya bergetar. Aku berdiri dari kursi, langkahku mantap. Dengar baik-baik. Aku tidak dendam, karena hidup sudah memberikan balasan yang adil. Tapi aku juga tidak akan memberikan kalian kesempatan kedua. Aku sudah bahagia. Aku tidak akan membiarkan masa lalu merusaknya. Aku menunjuk pintu. Silakan pergi. Hidup kalian bukan lagi urusanku. Arga jatuh berlutut, suaranya pecah. Nah, tolong, aku mohon. Aku tidak bisa hidup tanpa bantuanmu. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Kamu sudah memilih jalurmu sendiri, Arga. Sekarang terimalah konsekuensinya. Dengan langkah tegas, aku meninggalkan mereka di ruangan, menuju pintu lain. Aku tidak menoleh lagi. Dalam perjalanan pulang, hujan masih mengguyur kota. Adrian menggenggam tanganku di dalam mobil. Sayang, kamu baik-baik saja? Tanyanya lembut. Aku mengangguk, menatap keluar jendela. Aku hanya merasa lega. Selama ini aku menunggu saat itu datang. Dan sekarang, setelah menatap wajah mereka yang hancur, aku sadar satu hal, aku tidak butuh balas dendam. Aku hanya butuh kebahagiaan yang kupunya sekarang. Adrian tersenyum, mencium keningku. Dan kamu sudah mendapatkannya. Kamu sudah menang. Aku tersenyum tipis, lalu menoleh pada bayi kecilku yang tertidur di pangkuan. Ya, inilah kemenangan sejatiku. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentang mereka. Mungkin mereka masih berjuang, mungkin mereka semakin hancur. Tapi itu bukan lagi urusanku. Aku memilih melangkah maju, memeluk keluarga baruku, dan menutup rapat-rapat pintu masa lalu. Karena hidup terlalu indah untuk disia-siakan dengan menoleh pada orang-orang yang dulu hanya tahu menghina. Kini aku tahu, pembalasan terbaik bukan dengan menghancurkan mereka, tapi dengan hidup bahagia di atas penderitaan yang dulu mereka timpakan. Dan itulah yang kulakukan. Pagi itu matahari bersinar lembut menembus tirai putih tipis kamarku. Suara kicau burung terdengar dari taman kecil di belakang rumah, sementara aroma kopi yang diseduh Adrian memenuhi udara. Aku terbangun dengan senyum di bibir, melihat sosok suamiku duduk di kursi dekat jendela sambil memangku anak kami yang baru berusia 2 tahun. Pagi, sayang, katanya lembut sambil melambaikan tangan kecil anak kami ke arahku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap pemandangan itu dengan hati yang penuh rasa syukur. Inilah kehidupanku sekarang, sederhana, hangat, dan penuh cinta. Jauh berbeda dari masa lalu kelam yang dulu kualami. Kadang aku masih teringat masa laluku. Bagaimana aku diperlakukan sebagai babu di rumah yang seharusnya menjadi tempatku beristirahat. Bagaimana aku dipaksa tidur di kamar pembantu, dipaksa melayani perempuan lain yang dipuja-puja keluarga suamiku. Bagaimana aku diusir dengan hinaan setelah bertahun-tahun bertahan dalam pernikahan tanpa cinta. Semua itu dulu terasa seperti neraka dunia. Ada masa ketika aku benar-benar merasa tidak berharga, ketika aku berpikir hidupku akan selamanya berakhir dalam penderitaan. Tapi kini, luka itu hanya bayangan jauh. Luka itu tak lagi menyakitkan. Ia hanya menjadi bagian dari perjalanan panjang yang membentukku menjadi diriku hari ini. Aku tersenyum setiap kali mengingat bagaimana hidup berputar. Bagaimana mereka yang dulu menindasku akhirnya jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Dulu aku berjalan menunduk, takut menatap mata orang. Kini aku melangkah tegak, memimpin ratusan karyawan yang menaruh hormat padaku. Dulu aku dipandang rendah sebagai perempuan tak berguna. Kini aku dikenal sebagai pengusaha tangguh yang membesarkan perusahaan dengan kerja keras dan keteguhan. Yang paling indah, aku tidak lagi sendirian. Adrian selalu ada di sampingku, menjadi penopang sekaligus sahabat.
Ia tidak pernah bosan mengingatkanku bahwa aku pantas dicintai, bahwa aku berharga. Dan kehadiran anak kami adalah anugerah terindah. Bayi mungil yang dulu kusebut mustahil, kini hadir dalam pelukanku. Aku, yang dulu dituduh mandul, kini bisa mendengar suara tawa anakku sendiri. Beberapa kali aku masih mendengar kabar tentang mereka, Arga, Melissa, dan ibu mertuaku. Ada yang bilang mereka kini tinggal berpindah-pindah kontrakan, ada yang bilang mereka sering terlihat mengemis bantuan dari kerabat jauh. Suatu hari bahkan aku sempat melihat mereka dari kejauhan di sebuah pasar tradisional. Arga sedang membantu ibunya yang berjalan tertatih, sementara Melissa membawa belanjaan murahan. Wajah mereka kusut, tubuh mereka lusuh, jauh dari penampilan glamor yang dulu mereka pamerkan. Mereka tidak melihatku, tapi aku melihat jelas betapa kehidupan telah menghukum mereka. Anehnya, aku tidak lagi merasa marah. Tidak ada lagi keinginan untuk balas dendam. Yang ada hanya rasa kasihan karena mereka sendiri yang memilih jalan itu. Tapi meski kasihan, aku tidak pernah sekalipun tergerak untuk menolong. Aku teringat saat-saat aku memohon belas kasihan, tapi mereka menertawakanku. Aku sadar, aku berhak untuk menutup pintu sepenuhnya. Orang sering berpikir kemenangan itu berarti melihat musuh kita jatuh tersungkur. Tapi bagiku, kemenangan sejati adalah ketika aku bisa hidup bahagia tanpa bergantung pada masa lalu. Kemenanganku bukan ketika Arga kehilangan pekerjaannya. Bukan ketika Melissa dipermalukan karena skandal DNA. Bukan ketika ibu mertua harus menunduk di hadapanku. Kemenanganku adalah ketika aku bisa tertawa tulus bersama suami dan anakku. Ketika aku bisa bekerja dengan damai, dihormati bukan karena status, tapi karena kerja keras. Ketika aku bisa tidur dengan nyenyak tanpa dihantui tangisan. Itulah balasan Tuhan yang sesungguhnya. Aku sering merenung tentang doa. Betapa doa orang yang terzalimi benar-benar dahsyat. Aku pernah berdoa dengan hati yang hancur, dengan air mata yang tak berhenti jatuh. Dan ternyata, Allah mendengar setiap bisikan itu. Aku tidak pernah membalas dengan tangan. Aku tidak pernah membalas dengan kekerasan. Tapi doa dan kesabaran menjadi senjataku. Kini aku belajar, tidak perlu membalas orang yang menyakiti kita dengan keburukan. Karena suatu hari, hidup akan memberikan balasan yang setimpal. Sebagai penutup perjalananku, aku ingin memberikan pesan kepada setiap perempuan yang mungkin mengalami hal serupa. Jangan pernah merasa dirimu tidak berharga hanya karena kata-kata orang. Jangan biarkan penghinaan orang lain menentukan siapa dirimu. Bertahanlah, berdoalah, dan percayalah bahwa setiap luka ada waktunya untuk sembuh. Percayalah bahwa Tuhan selalu punya rencana indah di balik penderitaan. Dan yang terpenting, jangan takut untuk meninggalkan orang-orang yang hanya menyakitimu. Karena di luar sana, ada kebahagiaan yang menunggumu. Kini aku benar-benar menutup pintu masa lalu. Arga, Melissa, dan ibu mertuaku hanyalah bab kelam yang tak perlu kubuka lagi. Aku tidak membenci mereka. Aku hanya tidak peduli lagi. Bagiku, mereka sudah mati dalam kehidupanku. Yang hidup hanyalah aku, suamiku, anakku, dan masa depan yang indah. Masa lalu tidak lagi berkuasa atas diriku. Yang berkuasa hanyalah kebahagiaan yang kupilih hari ini. Suatu sore, aku duduk di taman belakang rumah bersama Adrian dan anakku. Matahari terbenam perlahan, langit berubah jingga, dan angin sepo-sepo berhembus lembut. Anak kami berlari kecil di antara bunga-bunga, tertawa riang. Adrian merangkul bahuku, membisikkan kata-kata manis. Terima kasih, sayang, sudah mempercayaiku menjadi bagian dari hidupmu. Kamu wanita paling kuat yang pernah kutemui. Aku tersenyum, menatap langit. Dan aku bersyukur, Tuhan menghadiahiku kamu dan anak kita. Semua penderitaan dulu terbayar lunas dengan kebahagiaan ini. Di dalam hati aku berbisik, inilah akhir yang kuinginkan. Aku tidak butuh pengakuan dari orang-orang yang menghina. Aku tidak butuh maaf dari mereka. Aku hanya butuh hidupku sendiri, yang kini penuh cinta. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa damai.